Berjumpa lagi pemirsa dengan FKBPD Kabupaten Klaten. Channel ini bisa dilihat di Instagram, di YouTube, dan di Facebook. Nah, untuk kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bendahara Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Klaten, Bapak Basri SPP. Selamat berjumpa Pak Basri. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya berbincang-bincang dengan FKBPD Kabupaten Klaten yang akan mengupas sesuatu yang berkaitan erat dengan FKBPD Kabupaten Klaten. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, mungkin Pak Basri bisa menceritakan biodata Pak Basri biar nanti perbincangan kita lebih siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman BPD se-Kabupaten Klaten, tidak lupa khususon kepada pengurus FKBPD Kabupaten Klaten. Pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah SWT yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa bertemu lewat apa lagi Mas ya? Forum FKBPD Kabupaten Klaten dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saudara-saudara yang saya hormati, ini tadi dari Mas Bambang ya. Mas Bambang menanyakan tentang biodata atau biografi saya. Alhamdulillah, saya lahir di Desa Kauman, RT 1 RW 1 Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Saya lahir pada 1 Oktober tahun 1960 dan alhamdulillah 19 tahun saya diangkat menjadi PNS. Yang pertama kali saya ditugaskan di Brebes selama 8 tahun. Saya pindah tahun 87 ke daerah Boyolali, itu tepatnya di daerah Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Selama 23 tahun saya di sana. Dan pada waktu tahun sekitar tahun 2012 saya masih tetap di Kabupaten Boyolali, dan tapi sudah bisa saya laju dari Klaten. Jadi selama ini hidup saya itu sekitar berapa tahun ya? 31 tahunan. Hampir lebih saya itu hidup di perantauan. Alhamdulillah tahun 1212 saya sudah bisa menetap di kampung saya, kelahiran saya, dan saya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat saya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Basri. Mungkin banyak sekali pengalaman hidup Pak Basri, terutama sebagai PNS di ini. Yang kedua Pak Basri, mungkin hubungannya dengan FKBPD. Kita tahu bahwa Pak Basri adalah salah satu pelopor atau perintis kelahiran FKBPD Kabupaten Klaten. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya aktivitas ini dilakukan oleh Pak Basri dan teman-teman. Ya, terima kasih Mas. Ini awal mulanya kalau nggak salah itu tahun 2019 atau 18 itulah. Saya dengan BPD Kauman, dengan FKBPD Wedi, itu dulu mengadakan pertemuan yang intinya minta audiensi dengan
dengan DPR. Nah, kebetulan yang hadir itu dari Kauman itu 2 orang. Kalau dari FKPD Wedi dulu belum FKPD ya Mas? Ya. Itu hanya Paguyuban Kecamatan Wedi gitu. Itu alhamdulillah pada waktu itu kita bisa terlaksana untuk mengadakan audiensi kepada DPR yang tujuannya adalah minta kepada Bupati untuk dibuat pergub masalah tunjangan BPD. Selama ini kan setiap BPD desa itu bervariasi. Ya. Ada yang hanya 150, ada yang 200, ya juga ada yang 500. Tapi itu kan dengan adanya itu, ketimpangan itu, akhirnya seakan-akan BPD itu mau kerja karena partner kepala desa itu mestinya ya sebagai pengawas dan sebagainya, itu mestinya ya setidak-tidaknya dihargailah. Akhirnya saat itu saya teman mempunyai pikiran, ini kalau agar lebih kuat kedudukan BPD, ini perlu adanya wadah di tingkat kabupaten. Memang dulu baru ada paguyuban yang sifatnya hanya tingkat kecamatan. Nah, sementara itu belum ada. Akhirnya itu terbentuklah ada 11 orang. Itu kita namakan panitia ad hoc. Jadi itulah ke-11 orang itu membidani masalah berdirinya FKPBD Kabupaten. Dan sampai sekarang itu panitia ad hoc itu masih ada 9 orang. Yang 2 orang itu Pak Purwanto HP dari Belanggu dengan Pak Joko Wardoyo, itu juga tokoh-tokoh dalam panitia ad hoc yang mereka sudah meninggalkan jasa-jasanya. Ya, semoga saja mereka diampuni oleh Allah SWT sebagai pahlawan dalam pejuang BPD Kabupaten. Akhirnya dalam kita pertemuan itu ya karena nggak ada dana Mas, itu setiap kali pertemuan 11 orang itu ya kita mengeluarkan dari koceknya masing-masing. Lah ini habis berapa untuk makan di tempat Sableng dan sebagainya, tempat yang lain itu berkali-kali. Akhirnya kita sepakat untuk mengundang kepada pengurus paguyuban kecamatan se-Kabupaten Klaten, kita ambil perwakilannya, kita kumpulkan. Alhamdulillah pada tahun 2020 bulannya Juni kalau nggak salah, itu tanggalnya 27, kita bisa membentuk FKPBD yang ada di Kabupaten Klaten. Itu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang dengan perjuangan FKPBD tetap satu tujuannya, untuk mohon kepada Bupati membuat pergub tentang masalah tunjangan BPD sebagai payung hukumnya. Gini Pak, setahu dari kami bahwa sudah ada beberapa kali pertemuan dengan DPR, mungkin dengan eksekutif tentang Ya. para payung hukum tentang FKPBD dan sebagainya. Termasuk juga kemarin yang dirame mungkin tentang tunjangan anggota BPD biar ada seragaman begitu. Apa hasilnya dari audiensi dengan DPR dan dengan eksekutif kemarin?